Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang 12 prinsip kimia hijau, yaitu pedoman dalam merancang proses dan produk kimia yang lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan. Prinsip-prinsip ini membantu kita mengurangi limbah, menghemat energi, serta menggunakan bahan yang tidak berbahaya bagi manusia dan alam. Yuk kita pelajari bersama bagaimana kimia bisa menjadi bagian dari solusi untuk menjaga bumi kita tetap bersih dan sehat. Yang pertama yaitu mencegah timbulnya limbah dalam proses. Lebih baik mencegah daripada menanggulangi atau membersihkan limbah yang timbul setelah proses sintetis. Sebagai contoh, bahan baku alternatif pembuatan gelas plastik dan kemasan. Contohnya CFC yang dapat diganti dengan hidrokarbon sebagai energi alternatif. Kedua, mendesain produk bahan kimia yang aman. Pemilihan bahan baku yang aman, pemilihan proses produksi yang ramah lingkungan, desain produk yang mudah terurai atau terdaur ulang, pemberian label jelas, penyediaan alat pelindung diri atau APD, pelatihan rutin, pencegahan pencemaran dan kebocoran. Mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. 1. Mencegah terjadinya limbah di tempat pertama pembuatan produk. 2. Menggunakan pereaksi dan pelarut yang aman bagi lingkungan dan manusia. 3. Melakukan perubahan reaksi secara selektif dan efisien. 4. Menghindari produk dan reaksi kimia yang tidak perlu. Menggunakan bahan baku yang dapat terbarukan. Penggunaan bahan baku yang dapat diperbarui lebih disarankan daripada menggunakan bahan baku yang tak terbarukan. Didasarkan pada alasan ekonomi, bahan baku terbarukan biasanya berasal dari produk pertanian atau hasil alam. Sedangkan bahan baku tak terbarukan berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. 5. Menggunakan katalis. Peran katalis sangat penting karena diperlukan untuk mengonversi menjadi produk yang diinginkan. Contoh katalis dapat meningkatkan kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Ada berbagai macam katalis seperti katalis dari logam murni, seperti platinum atau palladium. Ada juga bahan kombinasi seperti zeolit atau kombinasi dari keduanya. Keenam, mengurangi bahan turunan kimia. Mengurangi bahan turunan kimia untuk mengurangi tahapan reaksi, tambahan bahan kimia, dan produksi limbah. Mengurangi derivatif atau bahan turunan atau reduce derivatives adalah dengan mengurangi turunan yang tidak perlu. Berikut hal-hal yang penting dalam mengurangi bahan turunan kimia. 1. Mencegah terjadinya limbah di tempat pertama. Bisa mungkin kita mengolah limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat. 2. Menggunakan bereaksi dan pelarut yang aman pada aktivitas sehari-hari. 3. Melakukan perubahan reaksi secara selektif dan juga efisien. 4. Menghindari produk-produk dan reaksi kimia yang tidak perlu. Prinsip yang ketujuh yaitu memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Prinsip ini penting terutama dalam hal finansial. Penerapan prinsip ini dapat meminimalisasi produksi limbah. Dalam reaksi kimia, ada yang disebut sebagai konversi. Apabila konversi tinggi dengan kondisi normal, artinya reaksi sesuai harapan. 8. Menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Penggunaan bahan kimia seperti pelarut, ekstraktan, atau bahan kimia tambahan yang lain harus dihindari penggunaannya. Apabila terpaksa harus digunakan, harus seminimal mungkin. Penggunaan pelarut memang sangat penting dalam proses sintesis, misalkan pada proses reaksi rekristalisasi sebagai fase gerak pada kromatografi dan lain-lain. Sebagai contoh tipe larut yang aman seperti ionic liquids, fluorspar chemistry, supercritical carbon dioksida, dan biosolvents. 9. Menggunakan efisien energi dalam reaksi. Energi yang digunakan dalam suatu proses kimia harus mempertimbangkan efek terhadap lingkungan dan aspek ekonomi. Jika dimungkinkan reaksi kimia dilakukan dalam suhu ruang dan menggunakan tekanan rendah, ini bertujuan mengurangi biaya khususnya penggunaan bahan bakar dan polusi karbon. Penggunaan energi alternatif dan efisien dalam sintetis dilakukan beberapa metode baru, diantaranya radiasi gelombang mikro, microwave, ultrasonik, dan fotokimia.
mendesain bahan kimia yang mudah terdegradasi setelah digunakan. Bahan kimia harus didesain dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Karena itu, suatu bahan kimia harus mudah terdegradasi dan tidak terakumulasi di lingkungan. Contoh bioplastik yang dibuat dengan tujuan agar tidak terjadi penumpukan sampah plastik dan dari bahan alami seperti asam laktat dan glukosa agar dapat diuraikan dengan baik. 11. Menganalisis secara langsung untuk mengurangi polusi. Metode analisis yang dilakukan secara real time dapat mengurangi pembentukan produk samping yang tidak diinginkan. Ruang lingkup ini berfokus pada mengembangkan metode dan teknologi analisis yang dapat mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya dalam prosesnya. Salah satu yang penting adalah tentang bagaimana kita mengawasi proses terjadinya reaksi, atau bagaimana kita mengetahui apakah reaksi berjalan atau tidak. 12. Mencegah potensi kecelakaan. Bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia harus dipilih sedemikian rupa sehingga potensi kecelakaan yang dapat mengakibatkan masuknya bahan kimia ke lingkungan, ledakan kimia, dan api dapat dihindari. Fakta-fakta perubahan lingkungan. Perubahan iklim adalah perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka waktu yang panjang. Suhu global mengalami peningkatan terus-menerus sejak masa industrial. Meningkatnya suhu global perkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan seperti naiknya permukaan air laut. Beberapa fakta yang dapat kita temukan telah terjadi pemanasan global, kebakaran hutan, mencairnya es di kutub, terjadinya wabah penyakit, kabut asap, krisis air bersih, naiknya permukaan air laut, meningkatnya suhu permukaan air laut, rusaknya terumbu karang, perubahan iklim tidak stabil, dan terjadinya kepunahan pada hewan tertentu. Selanjutnya, ada beberapa dampak perubahan iklim. 1. Suhu yang lebih panas. Suhu yang lebih tinggi dapat menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan panas dan dapat membuat orang lebih sulit beraktivitas. 2. Badai yang lebih hebat. Akibatnya, badai terjadi lebih sering dan lebih hebat sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor. 3. Meningkatnya kekeringan. Kekeringan dapat memicu hujan badai pasir dan yang merusak gurun bertambah luas sehingga mengurangi lahan tanaman pangan. 4. Kenaikan suhu permukaan air laut. Laut menyerap sebagian besar panas dari pemanasan global. Ini menyebabkan lapisan es mencair. 5. Hilangnya spesies. Perubahan iklim akan menimbulkan resiko bagi kehidupan spesies di darat dan laut. Risiko ini meningkat saat suhu naik, kebakaran hutan, cuaca ekstrim. Penyebab perubahan iklim. 1. Peningkatan kadar CO2. Meningkatkan kadar CO2 dan gas rumah kaca lainnya di atmosfer berpotensi menaikkan suhu permukaan bumi. 2. Proses terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi melalui serangkaian proses. Misalnya, dalam rumah kaca yang digunakan untuk budidaya di negara yang dimiliki suhu dingin atau percobaan tanaman di bidang biologi dan pertanian. 3. Anomali efek rumah kaca menurut KBBI. Pengertian anomali adalah ketidaknormalan, penyimpangan dari normal kelainan. Anomalia efek rumah kaca terjadi jika jumlah gas rumah kaca atmosfer berlebihan. Peningkatan suhu bumi akan terjadi secara tidak wajar. Berikut gas-gas yang berperan dalam efek rumah kaca dengan kontribusinya terhadap efek rumah kaca. A. Uap air mempunyai kadar 36-70%. Uap air merupakan gas rumah kaca yang timbul secara alami dan bertanggung jawab terhadap sebagian besar dari efek rumah kaca. B. Karbon dioksida mempunyai kadar 9-26%. Kita tahu manusia telah meningkatkan jumlah karbon dioksida yang dilepas ke atmosfer ketika mereka membakar bahan bakar fosil. C. Metana mempunyai kadar 4-9%. Metana adalah komponen utama gas alam, juga termasuk gas rumah kaca. D. Nitrogen oksida merupakan gas insulator panas yang sangat kuat yang dihasilkan dari bahan bakar fosil. E. Gas lainnya. Gas rumah kaca lainnya dihasilkan dari berbagai proses manufaktur. Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan salah satu masalah paling rumit yang kita hadapi saat ini. Karbon dioksida, gas rumah kaca yang merangkap panas yang merupakan pendorong utama pemanasan global baru-baru ini. Bertahan di atmosfer selama ribuan tahun, dan planet ini, terutama lautan, memerlukan waktu untuk merespon pemanasan. Pendekatan dalam menangani perubahan iklim ada dua. 1. Mengurangi emisi dan menstabilkan tingkat gas rumah kaca yang merangkap panas di atmosfer. 2. Beradaptasi terhadap perubahan iklim yang sudah ada dalam rencana adaptasi. 1.
Upaya mitigasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Beberapa upaya mitigasi yang dapat dilakukan pada beberapa sektor. Sektor energi, penggunaan batu bara bersih dan pembangkit listrik tenaga gas. Sektor sampah, pengurangan dan daur ulang sampah. Sektor industri, pengurangan konsumsi gas alam. Sektor pertanian, efisiensi penggunaan air. 2. Adaptasi terhadap perubahan iklim adalah adaptasi dalam kehidupan dengan iklim yang berubah yang diharapkan di masa mendatang. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya adaptasi dampak perubahan iklim. 1. Perencanaan tata kota berbasis iklim. 2. Praktik pertanian adaptif. 3. Perlindungan terhadap bencana alam. 4. Pengembangan infrastruktur tahan cuaca. Demikian materi yang dapat kami sampaikan mengenai efek rumah kaca, perubahan iklim, dan pentingnya penerapan 12 prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang telah dipelajari hari ini dapat menambah wawasan kita semua dan membangkitkan kesadaran untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.